Ya, jadi 6 ohm, R1, katakanlah ya ini R1, ini R2, ini R3 gitu ya, mempermudah. Oke. Terus, oke lah, ini saya beri nama titik A misalnya ya, titik A. Ya. Kemudian supaya sama ya, ini saya beri nama titik B. Titik B, kemudian C, ini D, ini C, ini D. Oke, silakan Bu. Gimana dulu waktu mengerjakan? Pilihannya yang mana, Bu? Atau sekarang aja langsung ya, Bapak dan Ibu, bareng-bareng. Coba ini R1, R2, R3, ketiga-tiganya 6 ohm. Kemudian ini GGL-nya 9 volt ya. Oke, menurut Bapak dan Ibu, R1, R2, dan R3 ini termasuk rangkaian apa? Seri atau paralel? Campuran. Seri, Pak. Campuran. Seri, Pak. Seri. Oke. Campuran, Pak. Campuran, Dua Pak. paralel, Pak. Paralel. Oke, mari kita pikirkan bareng-bareng ya. Campuran. Sekarang saya buat titik A di sini Bapak dan Ibu ya, ini titik A. Ya, titik A. Nah, A di sini C, ini B, ini D. D ya. Ya. Kemudian di ini A dan C itu menjadi satu atau tidak Bapak dan Ibu? A dan C. Ini ada kabel tetapi tidak punya hambatan. Berarti A dan C menjadi satu titik ya. Ya enggak Bapak dan Ibu? Iya. Iya, Akhirnya Pak. ya kan? Karena ini dihubung singkatkan ya. Oke, tadi A dan C satu titik. B dan D juga satu titik. Nah, kalau saya buat gambarnya seperti ini bisa enggak Bapak dan Ibu? Saya ubah menjadi seperti ini. Bisa, Ini Pak. titik A dan titik C saya gabungkan, ini titik D dan titik B jadi satu, sehingga R3 dan R2 ini paralel, ya. Kemudian antara A dan B ada R1, ya, sehingga ketiga hambatan ini sebenarnya paralel semua. R2, R3 diparalel dulu, baru diparalel ke R1, dan terakhirnya dihubungkan dengan baterainya. Boleh nggak seperti ini, Bapak dan Ibu? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh, oke. Sehingga berapa kalau kita mikirnya gini ya, jadi kita harus berpikirnya ya sederhana saja ya, kita lihat, oh A dan C, karena kabel tanpa hambatan, maka A dan C satu titik, B dan D satu titik. Ya, oke. Jadi R3 dan R2 paralel, 6 dan 6 paralel berarti 3. Tapi langsung aja, karena ini 3, langsung ya, 1/6, 1/6, 1/6, ya, 3/6. Sehingga R paralel keseluruhannya adalah 6 ya, maka diperoleh 2 ohm. 2 ohm, oke. Jadi I-nya 9 volt dibagi 2 ohm, maka 4,5 ampere. Oke, Bapak dan Ibu kan pernah menggunakan pet. Nah, pernah nggak ada yang mencoba ini dengan pet? Rangkaian ini dibuat di pet, pernah ada yang membuat? Belum? Belum, Pak. Boleh, mari kita coba bareng-bareng ya. Coba bareng-bareng ya. Iya, Pak. Ya, bersama kita bisa ya. Ya, bersama kita bisa. Diangkat bersama terasa lebih ringan. Oke, bentar ini. Oke, ya, saya menggunakan ya sirkuitnya. Oke. Oke, tadi ada berapa hambatan Bapak dan Ibu? 3 ya? 1, 2, 3. Oke ya. Semuanya 6 ohm ya. Langsung kita jadikan 6 ohm saja semuanya 6 ohm. Kita beri label ya 6 ohm. Ini jadikan 6 ohm sekalian ya. 6
6 ohm. Ini 6 ohm. Oke, sudah ya. Kemudian baterainya ya. Tadi baterainya yang positif di kiri ya, supaya sama dengan gambar. Oke, terus tadi ini ke bawah. Kemudian ini ke sana. Bapak dan Ibu ini terus yang ini tadi ada sambungan Bapak dan Ibu ya. Benar ya? Betul nggak? Ini ya. Oke, terus ini. Ya. Ya, harus mengalir. Terus tadi ini tadi titik A antara A dihubungkan ke R2, Pak. ke R2 ke sini tadi Bapak Ibu ya. Betul ya? Oke, terus Iya, Pak. dari yang ini tadi ini dihubungkan ke D tadi ya. Oke. Ya, persis sama enggak ini tadi? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, R12, oke ya. Nah, nanti kembali ke sini. Nah, ini 9 volt sudah benar 666. Mari kita ukur arusnya ya, arusnya. Nah, boleh menggunakan ampere meter yang begini ya, tinggal masang saja di sini. Ya, 4,5 ya, 4,5. Berarti kalau di sini 4,5, yang di sini berapa badan Ibu? Yang di sini? 1,5. 1,5. Lah yang 3 yang mana? Yang 3. Ini 4,5. Yang 3 yang mana? Di atas gitu. Iya, Pak. Di 1,5. Yang 3 yang mana? Bisa 4,5? Atas Ini dan ya. bawah, Pak. Ya. Jadi yang ini ya, ini juga ya. Di sini 3 ampere. Ya, di sini ya 3 ditambah yang di sini 1,5 sehingga keseluruhannya 4,5. Oke ya? Oke. Nah. Jadi ini tadi sudah Pak Joko buatkan ya. Ini nanti bisa kita bagikan, kita share ya. Ini tadi bisa kita buat seperti ini. Maka R paralelnya 2 ohm, I-nya 9/2, ya 9 volt per 2 ohm, 4,5 ampere. Tadi ini ya. Nah, ini. Kalau kita buat rangkaiannya seperti ini. Oke. Ya. Kalau ini Bapak dan Ibu, yang berikutnya. Ini tadi nomor 11 ya. Ini karena saya ambil dari berbagai sumber ya, jadi nomornya tidak berurutan. Oke, saya beri nomor 12 saja supaya urut ya. Meskipun nanti tidak urut lagi di bawahnya. Oke, silakan. Tolong saya dibantu membaca Pak siapa yang mau bantu? Bentar. Ya. Sudah ya, saya nanti bisa digunakan lagi ya. Tolong berikutnya, ini ada Pak Iksan, tolong Pak Iksan. Nih yang nomor 12. Iya, Pak. Ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Lampu yang arus listriknya sama dengan arus yang melalui sumber GGL dengan rangkaian paralel. L1 dengan nilai X. Itu, Pak. Ya. Ini kan lampu ya. Lampu, Pak. Lampu, nanti tanda simbol lampu ya, X ini. L1. Menurut Bapak dan Ibu, L2-nya yang mana? Di bawahnya, Pak. Di bawah L1, Pak. Ya, ini L1 ya. 1 ya, oke. Terus ini 2 ya. 2. Ya. Terus 3 yang ini ya. Iya, Pak. 3 kanan. 3. Ini 4 ya. Oke ya. Terus pertanyaannya, lampu yang arus listriknya sama dengan arus yang melalui sumber GGL adalah
Ini yang tebal A ya Bapak dan Ibu ya, yang ditebalkan ya. Sudah ada jawabannya. Saya hanya bilang yang ditebalkan loh ya. Saya tidak mengatakan itu jawaban kuncinya enggak. Menurut Bapak dan Bu, yang mana ini? Yang arusnya sama dengan arus. Berarti kalau ini berarti kan ke kiri ya. I. Kalau ini kita kan I gitu ya. Nah. Terus di sini cabangnya di 2. Ada yang ke sana. Ya. L3. L3 ya? Iya, Pak. Ya. Mana kalau kita cek ya, ini tadi kan L, kemudian di sini kan tidak disebutkan ya, lampu ini sama atau tidak? Karakteristik lampu 1, 2, 3, 4 menurut Bapak dan Ibu. Misalnya sama, asumsinya sama aja. Asumsinya sama. Misalkan berbeda, tetap hasilnya sama ya. Juga, tetap. iya. Ya, tetap yang lewat GGL pasti yang keluar juga Pak, masuk yang keluar terakhir ya, I-nya gitu kan. Jadi ini kembali lagi I gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan soal sangat mudah ya. Meskipun dari gambarnya ya ada 4 lampu gitu ya. Bapak Ibu pengen mencoba dengan pet atau tidak ini? Mau dicobakan dengan pet atau tidak? Atau sudah yakin? Sudah yakin. Sudah yakin ya, oke. Nah, yakin, bagus ya. Sudah yakin, sekarang berikutnya ini. Berikutnya. Tadi Pak X, bentar, ini. Oh, ini sudah PDF, mau saya geser nggak bisa ya. Berikutnya, ini tadi 11, 12, saya beri nama 13. Sorry. Salah. 13. Ya. Oke, 13. Tadi Pak Iksan sudah ya. Ini gantian. Ada Bu Amanda? Ada Ibu? Tolong cek suaranya dulu. Tidak. Bu Khairunisa? Oh, Bu Amanda ada. Bu Amanda silakan, Bu. Ya, Pak. Ya. Ini, Bu, yang nomor 13. Perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Ya. Jika R1 adalah 24 ohm, R2 12 ohm, R3 2 ohm, kuat arus yang ditunjuk A1 adalah 0,5 ampere, maka beda potensial pada sumber tegangan E adalah option 1 8 volt, option 2 10 volt, option 3 12 volt, option 4 15 volt, dan option 5 24 volt. Oke. Ibu pernah mengerjakan soal ini atau belum? Pernah atau belum? Kayaknya belum, Pak. Kayaknya belum. Oke. Bapak dan Ibu yang lain, adakah yang pernah? Pernah Pak, cuma lupa Pak. Cuma lupa. Oke. Yang pernah Pak siapa? Pak Iksan tadi? Sofyan Pak. Oh, Pak Sofyan. Oh, enggak, Pak Sofyan. Oh, Pak Muhammad Sofyan. Monggo Pak Sofyan. Monggo, silakan. Gimana Pak? Caranya kira-kira kalau masih ingat. R1 dan R2 itu kayaknya paralel Pak. Oke, R1 dan R2 paralel. Oke ya. Jadi kalau ini saya beri nama titik A, ini titik B, ini titik C ya, ini titik D. B dan C kan satu titik ya, karena ini kabel biasa ya. Betul ya? Pak, seri dengan R3 tadi Pak. Ya, sehingga ini kalau ini titik A, gimana Pak? Ini saya ambil titik A. Kemudian ini R1. Terus? Di bawah lagi Pak, R2-nya Pak. Ini C. Kemudian antara A dan sana ada R2 Pak. R2. Oke, bagus. Terus?
Ini Dekat ada C-nya A ada dan R3, C. Kemudian ke sini ada R3, Pak. R3. Antara A dan D nanti ada Antara A dan B ada GGL-nya ya. GGL-nya gini, oke. Nah, ampere meternya sementara kita tidak pasang dulu ya. Nanti ampere meternya di sini kan. Berarti di setelah R1. Berarti di sini ya nanti. Ya, kemudian ini antara R3 dan GGL ini nanti di sini. Di ampere meter 1, ampere meter 2. Oke. Terus gimana, Pak? Ngitungnya. R1 tadi 24. Oke, terus ohm. Dan R2-nya 12 ya. Oke, mana Pak Sofyan? Terus R3-nya 2. Oke. Mana Pak? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Paralel 8. 24 paralel dengan 12 gitu ya? Iya, Pak. Oke, berarti 8, Pak. Oke, ini saya ganti dulu aja. Ini saya ganti ya. Ini saya ganti dengan RP gitu ya, R paralel. Ya, ini titik A. Ini titik C gitu ya. Kemudian ini R3. R3. Oke. Nah, ini baterainya. Dah. Di RP-nya berapa tadi, Pak? Yang sudah menghitung? RP-nya 3/2, Pak. Iya. Kan 2. Ya. R paralel antara R1 dan R2 diperoleh berapa? 8, Pak. 8. Iya. 24/3. 24/3. Ya, ini jadikan 24 maunya ya Bu tadi ya. 24/24. Maka 2. Iya, Pak. 2 tambah 1, 3. Jadi 24/3, Pak. 24/3, 8 ohm. Oke, bagus ya. Terus di sini R3-nya 2, Pak. 2 ohm. Berarti kalau kita buat rangkaian terakhirnya sebenarnya hanya ada Seri. ini R total ya, R total. Ini R total. Berarti R totalnya berapa, Pak dan Ibu? 10, Pak. 10, Pak. 10 ya, 10 10, ya. Pak. 8 seri dengan 2. Oke. Iya. 10 ohm. Di sini tadi GGL-nya tidak disebut ya. Oh, yang ditanya GGL-nya ya, sorry. A1-nya setengah ohm, setengah ampere nih ya. R totalnya 10. Gimana Bapak dan Ibu cara menentukannya kalau gitu? Tegangannya 0,5 berarti Ya. Ini tadi 0,5. Terus 12 volt, nah, Pak. oke, gimana Pak? Diperoleh 12 dari mana? Karena ini kan rangkaiannya kayak paralel, Pak ya. Dari 24 ini kan paralel dia dengan GGL-nya, Pak. Jadi saya hitung aja, Pak, R1-nya, tegangan di R1-nya, Pak. R1 dikali 0,5, Pak. Dapatnya 12 volt, Pak. Karena kan kalau paralel itu kan tegangannya sama, Pak. Oke, jadi di sini sudah diketahui arusnya setengah ampere. Sementara di sini R1-nya 24. Ya, 24 kali setengah berarti VAC ya. Oke. VAC 12 volt. Oke, terus 12 volt. Kemudian dengan GGL, karena dia paralel kan. paralel berarti ini AC lewat bawah juga 12 volt gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak.
Oke. 12 volt. VAC ini melalui B ya, melalui B. VAC ini melalui B. Sorry ya. Ya, kemudian sekarang VAC tapi melalui D juga 12 volt. Terus ini 12. Terus Maka E-nya, tegangan E-nya 12 juga, Pak. kok 12? Lah ini kan ada R3, Pak. Oke. Arus yang melalui ini berapa, Pak Penanbu? Kalau ini setengah ampere, kemudian arus yang dari C menuju ke A2 berapa? Kalau 12. Kan ada penurunan tegangan di sini, Pak. Ada R3-nya di sini. R3. Ada R3 di sini 2 ohm. Ini aja, Pak. 6, Pak. Kalau 6, ini, Pak. ini setengah ampere, yang lewat R2 berapa, Pak? Arus yang melalui R2. Kalau ini saya beri nama, ini tadi R berapa di sini? R1 ya? Ini R1 ya? I1. Kalau ini saya sebut I2. Kemudian ini I3 berarti, Bu. I2 berapa? 1, Pak. 1. Dari mana? Dari 12/12, Pak. 12/12. Oke, ini 1 ampere. Ya. I3-nya berarti I2-nya 1,5, 1 ampere. Berarti I3-nya 1,5. Oke, 1,5 ampere. Terus? Nah, karena di sini tahu ada I3-nya 1, berarti PC sampai ke ampere meter berapa? PC, katakanlah E ya, V dari C ke E, ke elemennya, ke GGL-nya. 3, Pak. Bentar ya, saya tulis di sini ya, V, CE. Berapa? 2 kali 3. 1,5, Pak. Ya, jadi 1 V, R-nya 2 ya. 2 ohm dikalikan 1,5 ampere ya, 1,5 ampere. Oke, berarti VCE 3 ya. Iya, Pak. 3 volt. Nah, kalau ini 3 ya, dari sini ke sini 3. Nah, kemudian dari C ke D sama enggak C ke A? VAC sama ya. A dan D kan 1 titik. Berarti VCD atau sama saja dengan VCA tadi berapa? 12. 12, Pak. 12. Ini 12 sementara Tambah 3. ini 3 berarti 12 tambah 3, Pak. pikirnya ditambah atau dikurangi? Ditambah, Pak. Tambah. Jadi Tambah 15 volt. bentar ya, oke ya. Oke, kalau Pak mengatakan E-nya 15 itu ya. Oke. Ya, Pak. Nah, di sini kebetulan tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan 9 ya. Iya. Seandainya ada pilihan 9, Bapak dan Ibu tergoda atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Seri, Pak. Mengapa tidak tergoda? Karena pada rangkaian seri itu, Pak, tegangan totalnya itu adalah jumlah dari tegangan masing-masing resistor, Pak. Oke. Jadi VCD sama dengan VAC sama dengan 12. Sementara ini tiga ya,
antara C ke E tadi, VCE tadi mana VCE? 3 volt. Kalau ini 3, ini berapa? Ya, supaya menjadi 12. Ya, jadi tidak ada pilihan di sini ya, karena yang ada pilihannya ini, ya, seandainya ada pilihan tadi 9 ya, pertanyaan saya tadi ya, kata Bapak Ibu kan tidak tergoda ya. Jadi sementara ini Bapak dan Ibu milih yang 15 ya. Iya, Pak. Oke, 15. Ya. Ya, mari kita coba ya. Dicoba menggunakan pad ya. Oke, tolong Bapak dan Ibu bantu ya. Atau Bapak dan Ibu yang mau mencoba sendiri juga boleh ya, membuat sendiri di situ. Ya. Ini tadi ya ada baterai ya di sini. Kemudian ada hambatannya ya. Hambatan. Kemudian ini R berapa tadi Bapak dan Ibu? Bentar ya, tengok lagi ya. Ini R3, R1, R2, R3 ya. Oke. R1, R2, R3. Ya. Nah, ini saya buat ini tadi ya. Bentar. Kemudian ini tadi kan ada kabelnya ke bawah. Kemudian kabel tadi langsung ke baterai Pak dan Bu ya, yang sini ya. Ke butuh positif ya. Ya enggak? Oke ya, terus ini ke sana. Ada ampere meter di sana nanti ya. Oke. Nah, berarti ini saya tambah kabel satu lagi. Ya. Oke. Terus ini nanti ada ampere meter di sini ya, kalau mau ditambahkan. Ya. Atau ninja ya, nanti ampere meternya pakai yang ampere meter 1 terminal saja. Kemudian di sini ada R yang ketiga Bapak dan Bu ya. 3. Ya, kemudian di sini ampere meternya nanti ya. Tapi yang jadi masalah kita bisa nggak nanti ya, coba ya kita mengatur I-nya bisa atau tidak di pad ini ya, kita ya. Bisa nggak nanti ya. Atau nanti kita coba ya yang V-nya, nanti V-nya yang apa GGL-nya yang 15. Ya. Nanti kita coba ya. Tapi kalau arus kayaknya kita tidak bisa ngatur ya, tidak bisa ngatur. Nah, oke, ini tadi berapa Pak? 24 Pak. 24 ya, 24. 24, oke. Terus ini tadi 12 Pak. 12 ya. 12. Kemudian ini tadi, sorry. Ini tadi belum tentu ya, ini 2 ya. 2 Pak. 2, oke. Ya. Ini, oh tadi belum ditunjukkan ya. Oke. 24 ini, nah coba kita ambil ampere meter. Baterainya Pak, dicoba 15 nggak Pak? Ya, ini kita buat 15 ya. Iya Pak. Kalau di sini 9, tidak cocok ya. Iya Pak. Ini tadi 0, berapa tadi? 0,5 Pak. 0,5 ya, 0,5 ya, oke. Ini ke 15, oh sorry, 15. Ya, di sini 0,5, terus ya di sini 1,5 tadi kita hitung ya, 1,5 di sini 1 ya, oke. Sorry. Ya, di sini harusnya 1. Oke, betul ya? Ya, jadi 15 volt. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu membuat soal diberi angka 9, maka kemungkinan masih ada yang tergoda ke 9 ya. Iya. Ya, karena ini tadi kan arus, karena arusnya arus
konvensionalnya aja ya. Arus konvensional kan begini ya. Jadi arusnya dari kutub positif ke rangkaian luar kembali ke ya. Oke, ini saya ambil screenshot-nya dulu ya, nanti saya tambahkan di sana. Ya, saya ambil screenshot, nanti ditempelkan ke ya. Saya ambil, tempelkan nanti di jawaban yang tadi. Oke, oke. Di mana jawaban? Ini tadi yang mana Bapak dan Ibu? Oh ini ya. Ini bisa saya taruh di sini. Ya. Oke. Saya simpan, nanti setelah selesai bisa dibagikan ke Bapak dan Ibu ya melalui grup WA atau nanti saya taruh di Google Drive dan saya share keseluruhannya. Oke. Nah, rangkaian listrik ya kayaknya ini cukup. Nah, mari kita lanjutkan untuk topik yang lain Bapak dan Ibu ini ya. Nah, berikutnya yang ini Bapak dan Ibu ya. Saya minta bantuan ganti ya, tadi Pak Sofyan sudah. Bu Luzi, Bu Luzi. Ada Bu Luzi? Ya Pak. Oke. Silakan Bu. Untuk yang berikutnya nih, tadi bisa diberi nomor berapa tadi? 13 berarti kita beri nama 14. Kita beri nomor 14. Oke. Baiklah, soal nomor 14. Sonar penangkap ikan mendeteksi gerombolan ikan pada kedalaman 30 meter. Cepat rambat bunyi di laut pada saat itu adalah 1.500 meter per second. Gelombang bunyi dari pemancar sonar hingga kembali ke penerima sonar memerlukan waktu. Ya. Berarti waktunya yang ditanya, Pak. Ya. Ya, jadi ini permukaan lautnya gitu ya. Ya, kemudian ini gambarnya kapalnya gitu ya. Kapal. Terus di sini ada gerombolan ikannya ya, gerombolan ikan ya. 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 Oke, terus ya. Mana Bu? Sonarnya ke bawah. Terus dipantulkan gitu ya. Ya, Bu. Iya, Pak. Terus? Iya, Pak. Ya. Jarak dari ikan ke gelombang itu 30 meter, Pak. Dari sonar ke ikan itu 30 meter. 30 meter. Terus? Terus cepat rambat bunyi di laut itu 1.500. Ya, V kecepatan bunyinya ya. Oke, terus? Ya, Pak. Yang ditanyanya itu adalah berapa waktu yang diperlukan. Ya, kalau begitu. Berapa, Bu? T-nya kalau dari sini. Ini milisekon semua ya. Oke. Ini T-nya kalau untuk mencari T-nya kita gunakan untuk mencari kedalaman pada yang gelombang laut itu bukan Pak, yang dimana S itu sama dengan V dikali T per 2 bukan Pak. Oke, jadi jarak yang ditempuh berapa sebenarnya? Bunyi sonar itu menempuh jarak berapa, Bu? Bolak-balik dia berarti 60 ya Pak. 60, oke ya. Oke, berarti iya, Pak. S-nya ya, jarak yang ditempuh 2 kali 30 ya, oke. Ya, Pak. Ya, oke. Oke, 60 meter terus. Ya, betul, kemudian terus.
Berarti untuk mencari berapa nilai T-nya itu, Itu berarti apa dibagi apa? berarti sama dengan, kalau S sama dengan V kali T per 2, berarti untuk mencari T sama dengan 2S per kecepatan rambat bunyinya, Pak. Oh, Ibu ngatakan S itu enggak. Yang 30. jarak, oh ya tadi Enggak. udah 60 ya Pak, berarti ya Udah 2 kali 60. Ini jaraknya. saya Berarti S-nya ya. itu S itu keseluruhan ya, S. Oh ya baik Pak. Berarti S secara keseluruhan dibagi dengan cepat rambat di bunyi di air laut, Pak. Ya, berarti 60 60 dibagi 1.500. Oke, terus Dibagi 1.500. meter per sekon. 1.500, Pak. Ya. Ya, 1.500 ya. Meter Pak. per meternya hilang, jadi per sekon. Sekonnya ke atas ya. Ya. 0,04, Pak. Ya, 60 6 dibagi 0,04. 60 dibagi 15 kan 4 ya. Oke. 4. Nolnya 2 berarti 0,04 Pak. Ya. Second. 0,04. Sekon. Nah, sekon. Kalau dijadikan milisekon 40. 40 Pak. Jadi 40. second berarti kali 1.000 Pak. mili itu kali 10, 100 atau kali 1000? 1000 Pak. 1.000 Pak. Ya. 1000 ya. Iya Kan Pak. 1 cm itu 10 mili ya. 1 cm 10 mm. Kalau milimeter ya, kalau sekon juga ya, mili Kalau ke sekon. Kalau second ke millisecond berarti sama seperti dari meter ke meter ya Pak ya. Ribu ya, jadinya 40. Iya Pak. Iya Pak. 40. 40 millisecond. Milisekon. Ya. Oke. Yakin Bapak dan Bu nih ya? Oke. Ini bentar. Ini suara saya cukup jelas sama enggak Bapak Ibu? Kalau Jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. ya, kalau kurang jelas saya off-kan dulu kameranya, tapi kalau jelas enggak apa-apa, terus terang saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini ada yang salah atau tidak dengan soal ini Bapak dan Ibu? Ya, silahkan berikan komentar. Ya, ini 100, saya kecilkan jadi 125 saja. Oh, saya minta bantuan berikutnya. Tadi Bu Lucy. Sekarang ini ada Pak Ashar. Pak Ashar, ada? Dan jawab. Ada Bu Atika? Ada Bu Sherly? Bu Sherly? Jangan-jangan suara Pak Joko tidak terdengar, tidak ada yang menyaut ini. Terdengar, Pak. Jelas Pak, suara Bapak Dengar, jelas. Oke. Bu Lucy tadi sudah, Neng, yang lain kok tidak menjawab ya? Ada Pak Musawir, Pak Musawir? Hadir Pak, hadir. Ya, yo Pak Musawir, tadi suaranya kenceng kok ya, saya dengar kok. Ya, tadi banyak memberikan masukan. Silahkan Pak, kan. Ini nomor berapa jadinya? 14, 15. Ini 3, tidak Bapak ya, ini jadi 15 urutannya. Monggo Pak. Pak Baik Musawir Pak, dari mana Pak? terima kasih. Saya dari Maluku Utara Pak. Maluku Utara, oke. Maluku Utara kotanya apa Pak? Kabupaten Taliabu. Kabupaten Taliabu, oke. Ya belum pernah ke sana Pak, saya nggak ngerti jadinya. Monggo, silakan. Ya, Pak. Pasangan yang tepat antara lensa yang terdapat pada teropong dan bayangan yang dibentuk oleh lensa adalah titik-titik. Pasangan
pasangan yang terdapat antara lensa yang terdapat pada teropong. Ya, kita harus ingat ya, teropong. Oke. Ya, kalau teropong itu berarti untuk mengamati benda dekat atau benda jauh, Bapak dan Ibu? Benda jauh, Pak. Benda jauh ya. Kalau benda dekat, kita ngamatinya menggunakan apa alat bantunya? Loop, Pak. Loop atau mikroskop ya. Ya, loop. Oke, nah sekarang kalau teropong, berarti ada berapa lensa, Bapak dan Ibu? Ada lensa yang dua, oke, bagus. Ada lensa yang mengarah ke objek. Ya, di sini objeknya gitu ya. Ada objek. Kemudian di sini ada ya lensa yang dekat ke mata. Oke. Monggo, Pak. Lensa okuler. Ya, oke, ini yang ini okuler. Oke, terus Pak Musawir tadi, Pak. Yang ini lensa objektif. Oke, lensa objektif. Jadi ada, ya silakan. Lensa objektif itu ya positif atau negatif lensanya? Fungsinya apa, Bapak dan Ibu? Fungsi dari lensa objektif itu pasti untuk membentuk bayangan yang nyata kan? Bayangannya dari benda yang letaknya amat sangat jauh ya. Teropong bintang ya, benda yang sangat jauh. Teropong ya, teropong panggung ya untuk nonton. Teropong yang Bapak dan Ibu kalau nonton sepak bola ya, nonton sepak bola berada di tempat yang itu kan menggunakan teropong ya, menggunakan keker atau teropong. Ya, oke, ini positif. Ya, bendanya amat sangat jauh. Berarti SO-nya tak berhingga. Ya, maka bayangannya akan terbentuk di mana, Bapak dan Ibu? Kalau ada benda di jauh tak berhingga, maka ini saya hilangkan saja supaya tidak mengganggu ya. Ya. Bapak ingat ya, Bapak dan Ibu ingat. Lalu seper F sama dengan seper SO ditambah per SI. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau SO-nya jauh, tak berhingga, berarti amat sangat besar, berarti SI-nya seper SO. Kalau SO-nya sangat besar, tak berhingga, berarti seper SO-nya berapa? Satu dibagi bilangan amat sangat besar, berarti 0 ya, mendekati 0 ya. Ya nggak, Bapak dan Ibu? Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Ya, gitu. Bagus ya. Jadi kalau S-nya tak berhingga, SO-nya tak berhingga, maka ya ini Per SO-nya mendekati 0. Ini menjadi 0. Jadi F sama dengan SI kan? Seper F sama dengan seper SI, berarti F sama dengan SI. Ya enggak? Jadi kalau bendanya di jauh tak berhingga, ya, benda di jauh tak berhingga, ya, maka bayangannya akan terbentuk pada jarak titik api dari lensa objektifnya, F dari objektif, gitu kan? Oke, objektif. Ya, bayangannya gimana, Pak? Nyata, terbalik, diperkecil atau diperbesar? Diperbesar. Diperbesar. Yakin diperbesar? Bentar. Diperkecil, Pak. Jarak bendanya amat sangat jauh. Ya. Kan jaraknya sangat besar. SI-nya hanya sama dengan F. Jadi jarak bayangan jauh lebih kecil daripada jarak benda. Berarti diperkecil ya. Oke. Terbalik, diperkecil nyata. Nah, bayangan ini kemudian dianggap sebagai bendanya lensa okuler gitu kan? Lensa okuler. Nah, jadi lensa okuler yang ini juga positif, ini bersifat sebagai loop, sebagai kaca pembesar. Oke ya. Berarti ini nanti akan terbentuk bayangan yang oleh loop, berarti bayangannya selalu maya ya, maya. Tetapi
besar, itu kan diperbesar. Ya, terhadap bayangan pertama, ya, di bayangan pertama tadi sebagai objek. Ya, jadi yang terakhir tadi bayangannya mana Mbak dan Ibu? Karena ini okulernya sebagai lob, berarti bayangan yang terakhir maya ya. Oke, maya. Terus kalau gitu diperbesar atau diperkecil Bapak dan Ibu? Perbesar. Ini diperbesar ya. Maya. Kemudian ya, saya tunjukkan di sini ya, diperbesar. Berbesar, oke. Ya. Dah ya, ini hanya diperbesar aja ya. Sebenarnya sama tegak dengan bendanya ini, oke. Kalau gitu, silakan Bapak dan Ibu. Pilihan yang A, benar atau salah? Lensa objektif itu bayangannya maya dan diperbesar. Salah ya? Karena Salah, apa? Lensa objektif bayangannya nyata diperkecil. Oke, salah ya. Berarti bayangan maya. Mayanya salah, diperbesar salah. Kemudian lensa okuler, bayangan maya diperbesar. Benar ya maunya ya ini ya? Ini benar. Iya, Pak. Terus sekarang lensa objektif, bayangan nyata diperbesar. Nyata, salah lagi. benar ya? Salah. Diperbesarnya salah. Kecil. Iya. Lensa okuler, bayangan nyata Salah juga Pak. Maya diperbesar. salah. Maya diperbesar. Besarnya benar. Benar. Nah, jadi meskipun di modul Bapak dan Ibu itu diberi huruf tebal sebagai kunci ya, belum tentu benar ya, belum tentu benar ya. Oke, yang ini lensa objektif bayangan nyata diperbesar. Salah lagi ya. Diperkecil, Pak. Nah, okuler maya diperbesar. Oke, benar. Tetapi karena C salah benar. Kemudian yang D Objektifnya benar. Okulernya juga benar. Yang D jawabannya, Pak. benar ya. Dan yang E apa salahnya di sini? Objektif diperbesar salahnya, Pak. Salahnya diperbesar. Oke. Terus lensa okuler maya diperbesar. Benar ya? Okulernya udah benar. D, yang betul adalah D. Oke. Jadi Bapak dan Ibu harus selalu ingat ya. Ya, pada waktu Bapak dan Ibu menggunakan lensa ya, sebagai lob, bayangannya pasti maya gitu ya, pasti maya. Ya. Maya. Nah, jadi kalau bayangan maya itu ya Bapak dan Ibu ya, saat Bapak dan Ibu kan pelajaran gitu ya, maya itu selalu sama tegak atau bisa terbalik Bapak dan Ibu? Kalau bayangan maya. Kalau saya dulu ya, saya pernah jadi guru SMP Bapak dan Ibu ya. Saya dulu bercanda gitu ya. Kalau maya tidak boleh terbalik ya. Karena kalau maya terbalik apalagi menggunakan rok maka berbahaya gitu kan. Tahu maksudnya Bapak dan Ibu? Enggak ada yang ketawa, Iya, belum paham. Maya nggak boleh terbalik. Apalagi Luna Maya, apalagi nggak boleh ya. Luna Maya terbalik mengenakan rok, bahaya gitu ya. Jadi Maya itu sama tegak gitu ya. Oke. Pak Iksan nggak tahu ketawa atau tidak tadi ya. Oke ya. Nah, kadang begitu ya kita bercanda ke siswa ya. Tetapi tujuannya untuk lebih merekatkan pemahamannya. Jadi maya sama tegak. Kalau maya terbalik berbahaya, tidak boleh. Ya. Oke, lanjut. Ya. Oh ya ini bawahnya sudah oke ya. Oh Pak Joko double minta ini. Oh ini bawah. Oh ini ya ini pernah ya, ini pernah dibahas di tempat yang lain ya. Oke, ya. Oke, sama ya. Oke. Nah, sekarang yang ini Badan Ibu. Tadi 15 berarti ini 16 ya, 16. Siapa yang mau bantu Pak Joko ini membacakan dan mengoreksi ya? Adakah yang kurang tepat ya?
dari soal maupun pilihan jawabannya. Ini saya pilih yang Bapak dulu. Ada Pak Pujo. Pak Pujo, Pak. Wah, ini Selamat pagi, Pak. oh nggih, Pak Pujo Nggih, baik, Setyo Pak. Waluyo. Wah, Nggih. Waluyo Jati. Nggih, saking pundi Pak menika? Aslinya dari Jepara, Pak. Jepara. Wow, punya Nggih. perusahaan saking ukir jangan-jangan. Terus sekarang di mana, Pak? Aslinya Ini Jepara terus ini di Medan, Pak, di Sumatera Utara. Iya. Medan. Oke. Ya. Jepara. Oke, Pak. Mohon ya. Nggih. Silakan, Mohon Pak. izin. Nih. Oh, oke, Pak. Nomor 16 ini, Pak ya. Nggih. Iya, Pak. Energi listrik pada sel surya diperoleh dari cahaya matahari. Perbandingan jumlah energi listrik yang dihasilkan dengan jumlah energi cahaya yang diserap adalah Nggih, monggo. Baca, Pak. Lagi baca ada ya, Pak. Baca dulu yang A. yang A, jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi yang jumlah energi cahaya yang dihasilkan. B, jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan. C, jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. D, jumlah energi listrik yang dihasilkan terkadang lebih banyak atau lebih sedikit dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. E, tidak ada jawaban yang benar. Oke, menurut Bapak dan Ibu, mana jawaban yang tepat ini? Apakah yang C atau yang E? Yang C kayaknya, Pak. Yang C, oke. Coba, Pak. Yang C, Pak. Oke, mari kita baca lagi ya. Coba, Bapak dan Ibu. Ini ada cahaya matahari ya, cahaya matahari. Ya. Terus, mengenai apa, Bapak dan Ibu? Mengenai sel surya ya, ya kan? Iya, Pak. Ini ya. Sel surya itu sel fotovoltaik ya, sel surya. Sel surya. Kemudian sel surya ini menghasilkan energi listrik ya. Jadi kalau kita pasang bolam, maka bolamnya akan menyala. Oke. Terus? Ya. Jadi ada energi listrik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini energi cahaya. Kemudian oleh sel surya dihasilkan apa? Listrik ya. Listrik, Pak. Listrik. Nah, sekarang coba tolong dibaca lagi Pak sama tadi? Pak Pujo, Pak. Pak Pujo, Pak. Iya, Pak. Coba yang keras, Pak, keras dan Yang C, ya, lebih dikeraskan lagi pada kata yang terakhir. Ini lebih keras lagi, Pak, nanti. Monggo. Iya, Pak. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Oke. Yang menghasilkan energi cahaya siapa? Coba. Yang menghasilkan energi listrik siapa? Sel surya. Dia menghasilkan energi listrik karena memperoleh apa? Cahaya. Sel surya ini dapat ya memperoleh atau menyerap cahaya matahari kan? Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Nah, kalau gitu jumlah energi yang cahaya yang dihasilkan itu siapa yang menghasilkan jumlah energi cahaya kalau ini? Mana Bapak dan Ibu? Mestinya gimana? Kalau Bapak dan Ibu pengennya C yang benar, maka semuanya ini ya kata dihasilkan ini tepat atau tidak Bapak dan Ibu? Diganti dengan diserap, Pak. Ya, bagus ya. Jos ini ya. Dihasilkan ini mestinya diganti dengan Diserap. Nah, ya saya pakai sekali-sekali pakai ngetik aja ya supaya ya diganti dengan yang diserap atau apa? Diterima. Cahaya, diterima, oke ya, diterima. Oke. Nah, ini ya kadang-kadang pembuat soal itu juga kurang teliti ya, kurang teliti. Jadi kalau saya seperti ini, saya akan milih E, Bapak dan Ibu. Dengan konsekuensi saya
nilai saya tidak 100 tapi saya akan bertahan ke E. Ya, saya pernah ya ujian ya, pernah ujian gitu ya. Saya tahu ya jawaban yang kuncinya itu mestinya D, tetapi ya seperti ini ya, tapi saya tetap bertahan, saya milih jawaban yang seharusnya benar. Ingat teman-teman yang lain 100, saya tidak 100, ada satu saya yang salah. Tapi saya tetap, akhirnya saya sampaikan, ini sebenarnya kuncinya ini salah. Gitu. Ya. Nah, begitu diubah, ternyata saya yang 100, yang lain menjadi tidak 100. Demikian juga kemarin ya, PPG yang angkatan 1 juga begitu ya. Mereka percaya pada kunci jawaban di modul. Tapi Bapak dan Ibu kan tidak mengerjakan kuis lagi ya. Dulu ya yang tahun 2021 itu masih ada ya. Ada pendalaman materi. Oke. Iya, nggak tahu. Nggak salah kak. Ada kakak CS kak. Maunya 3 kita bukan. Ini apa ya? Iya. Bu Nila apa? Bu Nila sedang cerita apa? Kancing rambutnya. Kedalaman materi. Nah, saya bisukan dulu aja ya. Oke, Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan ya. Ya, ini juga ya. Ini Bapak dan Ibu, yang terakhir ini yang 16, sekarang berarti 17. Coba. Oke, ini tadi ada Bu Nila tadi ya, saya akan panggil nanti Bu Nila. Bu Nila? Tadi suaranya kenceng kok. Bu Nila? Loh, sekarang kalau dipanggil tidak menyaut. Ya, Pak. Oke, Bu Nila, oke. Ya, oke. Bu Nila, tolong dibacakan soal yang nomor 17, kemudian nanti Ibu pilih jawaban yang benar yang mana, Bu? Silakan, monggo. Amir sedang duduk di sebuah meja ketika melihat sebuah ballpoint di depannya. Ballpoint tersebut terlihat kabur padahal letaknya sangat dekat dengan mata. Lalu ballpoint dipegang dan dijauhkan dari mata sampai terlihat jelas jarak 50 cm dari mata. Selanjutnya, Amir meletakkan ballpoint menjadi semakin menjauh dan Amir masih tetap dapat melihatnya. Pernyataan yang paling tepat adalah A. Amir mengalami mata miopi. B. Amir perlu dibantu dengan kacamata silindris. C. Titik dekat Amir sama dengan titik dekat mata normal. D. Titik dekat Amir lebih dari 40 cm. E. Amir perlu kacamata dengan 2 fokus. Ibu, jawaban yang benar yang mana, Bu? Menurut Bu Nila. Yang D mungkin, Pak. Mungkin D, tetapi kalau dilihat dari angka di sini mestinya gimana badannya, Bu? Titik dekatnya berapa mestinya? 25. Enggak, dijauhkan dari mata sampai terlihat jelas saat jaraknya 50. Ya, berarti kan titik dekat mata Amir mestinya ya 50 kan? Iya. Iya, Pak. Iya, titik terdekat yang masih diamati dengan jelas. Ya, karena apa? Lebih dekat dari 50 tidak jelas. Tapi kalau hanya lebih dari 40, 45 lebih dari 45 atau dari 40 atau tidak, Pak dan Bu? Lebih, Pak. Iya, lebih 55. Lebih 60, juga. 65, Iya, Pak. 70, 100 semuanya lebih dari 40 ya. Ya. Jadi mestinya soal ini ya, tetapi karena yang lain salah ya pasti maunya ini gitu ya. Sehingga mestinya kalau Bapak dan Ibu membuat soal sendiri nanti ya, titik dekat mata Amir itu ya sekitar 50 cm. Oke, berarti tentang cacat mata Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu kan sudah sangat paham ya tentang cacat mata ya, tentang cacat mata. Oke, ini saya close dulu ya. Cacat mata. Bapak dan Ibu mungkin pernah memanfaatkan
media pembelajaran ini ya, defect of vision. Ya. Misalnya ya Pak Joko ini mengenakan kacamata plus ya, kacamata plus. Berarti menurut Bapak dan Ibu, bentar, saya off-kan dulu ini ya. Oke. Jadi saya berhenti share screen dulu ya. Mana tadi? Ya, share screen. Ya, saya ini kalau tidak mengenakan kacamata ya, gini, saya tidak bisa membaca dengan jelas tulisan yang ada di laptop. Jadi saya tidak tahu ya nama-nama yang ada di sini. Saya tidak bisa membaca. Ya, kabur. Ya. Tetapi kalau uang tetap jelas Bapak dan Ibu. Ini 100.000, 50.000 jelas ya. Apalagi tanggal tua itu uang lebih jelas. Oke. Tapi kalau saya kenakan kacamata gini, nah, maka saya bisa membaca, oh ini Bu Lisnayani, ada Amanda, ada Lucy, ada Saifuddin, ada Nila, ada Iksan, dan seterusnya. Tapi begitu saya lepas, udah. Ya, itu seperti semut, ya, hitam garis-garis saja. Nah, berarti Pak Joko mengalami cacat mata apa dan Ibu? Miopi atau hipermetropi? Rabun dekat, Pak. Oke, ya, yang paling dekat adalah hipermetropi, Pak. Ya. Oke, rabun dekat artinya tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya sangat dekat. Ya. Lebih dekat dari atau mulai dari titik dekat mata normal. Ya. Titik dekat mata normal itu berapa Pak dan Ibu? 25 Pak. 25 cm Pak. Oke, bagus ya. Ya, mata normal itu umumnya itu ya pada jarak 25 cm bisa melihat objek dengan jelas. Tapi saya sudah nggak bisa lagi ya. Saya paling itu harus sekitar 40 ya. 40 cm itu baru terlihat jelas. Jadi saya kalau baca maka saya harus mundur dulu ya, mundur. Ya, kalau baca Quran ya, baca Quran tanpa kacamata begini ya. Nah, kalau naik bacanya di pesawat maka harus sudah lebih dari kursi di depannya, sudah mengenai kepala orang di depan, dimarahi orang ya. Naik bis, naik kereta juga begitu, maka perlu dibantu kacamata positif. Nah, fungsinya apa Badan Ibu? Fungsi kacamata saya ini. Jadi misalnya gini tadi ya, saya hanya mampu melihat ya, benda terdekat tuh jarak 40 cm kalau tanpa kacamata ini ya. Jadi ini ya tulisan saya ini. Kalau 40 cm jelas. Ya, tapi lebih dekat sampai 25 enggak jelas. Ya. Maka dikatakan rabun dekat atau berpandangan jauh. Atau tadi disebutnya apa Badan? Hipermetropi ya, hipermetropi. Ya. Ya, Pak. Nah, jadi fungsi kacamata saya itu sebenarnya apa Badan Ibu? Saya hanya dapat melihat dengan jelas pada jarak 40 cm ini ya. Jadi saya baca tulisan pada jarak 4, mana kamera saya mana nih? Oh gini ya. Jadi misalnya nih ya, saya baca buku, ya ini pada jarak, ya, saya dapat membaca kalau jaraknya 40. Kalau dekat tidak. Berarti apa? Kalau benda ini jaraknya 40, ya, saya dapat melihat dengan jelas. Jadi mata saya ini dapat melihat benda kalau objeknya jaraknya berapa Bapak Ibu? Paling dekat 40 cm ya. Betul ya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang bendanya saya dekatkan 25 cm menjadi tidak jelas. Ya, tidak jelas. 25. Tapi kalau saya mengenakan kacamata menjadi jelas. Jadi fungsi kacamata saya sebenarnya apa Bapak Ibu? Seolah-olah memindahkan buku ini yang jaraknya 25 menjadi 40. Itu kan? Jadi fungsi kacamata saya ini membentuk bayangan yang maya dari benda yang jaraknya 25 ya membentuk bayangan maya pada jarak 40 cm. Kan pemahamannya gitu ya. Jadi begitu. Nah, itu kita melihat proses di luar. Tapi kalau proses ke dalamnya, ya proses ke dalam, maka
kalau saya melihat suatu benda ya, membaca tanpa kacamata, maka bayangan yang terbentuk di mata saya itu di depan atau di belakang retina atau pas di retina Bapak dan Ibu? Di belakang, Pak. Belakang, di belakang. Oke, bagus ya, di belakang. Ya, kelebihan itu Bapak dan Ibu ya, kebablasan gitu ya. Kebablasan. Nah, supaya bisa maju, maka digunakan kacamata plus. Ya, karena apa? Fungsi kacamata berlensa positif itu adalah mengumpulkan cahaya kan, jadi ditarik ke depan. Nah, demikian sebaliknya ya. Nah, maka ini saya tunjukkan ya, ini ada media yang cukup bagus ya ini. The eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. Belum terlihat, Pak. Oh iya ya, sorry. Tadi share-nya dihilangkan tadi. Kan tadi Pak Joko nayangkan diri sendiri ya. Sorry Pak. Lupa belum di-share screen lagi ya. Ya. Oke, adakah Bapak dan Ibu yang pernah menggunakan ini media ini? Of vision and the correction. The eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision. These are 1. Myopia or nearsightedness. Ya, jadi miopi tadi ya, miopi itu yang mata berpandangan dekat atau istilahnya rabun jauh Bapak Ibu ya. Berpandangan dekat, rabun jauh. Kalau mata Pak Joko berpandangan jauh atau rabun dekat. Oke. Ya. Di sini kelihatan ya. Benda yang kita lihat ini terbentuk bayangannya di depan retina. Oke. 2. Hypermetropia or farsightedness. And 3. Presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects and their correction. Myopia. The light from a distant object arriving at the eye lens may get converged at a point in front of the retina in virtuous body. Ya, jadi ini yang disebut mata minus ya, mata minus ya. Di sini bayangan terbentuk di depan retina, oke ya. This type of defect is called nearsightedness or myopia. Let us observe these cases, and then you can understand the concept myopia. In the case of normal eye, the light rays from the object fall on the eye and converge on the retina. In the case of myopic eye, the light rays from the object fall on the eye and focuses the light at a point in front of the retina in the virtuous body. Ya, jadi di depan maka harus mengenakan kacamata supaya berkasnya itu menyebar. Nah, lensa yang dapat menyebarkan ya, berkas cahaya itu adalah lensa yang negatif yang menyebarkan. Maka ini dibantu dengan kacamata berlensa negatif. To compensate this, we interpose a concave lens between the eye and the object, with the diverging effect desired to get the image focused on the retina. Ya. Nah. This defect is called farsightedness. Nah, demikian juga untuk yang hipermetropia ya. Oke. Ini dibantu dengan lensa. In the case of normal eye and converge on the retina. In the case of hypermetropic and focuses the incoming light at a point behind the retina. The correction for hypermetropy, a convergent lens is needed to compensate for the defect in vision. Okay. Presbyopia, vision disorder.
presbyopia results to focus with refraction truly in people onto the retina lens, aging around the lens, using poor vision for objects that are up close. When you are younger, the lens is flexible, allowing the Oke, Bapak dan Ibu, ini nanti akan saya share ya ke Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ini Bapak dan Ibu. Yang magnet ya, yang magnet belum ya, sekarang yang magnet. Saya akan berhenti share screen dulu ya, share screen. Saya akan tunjukkan Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya. Terlihat Bapak dan Ibu ya. Ini. Coba, ini saya ada dua benda ini saya dekatkan ya. Ya, coba perhatikan ya. Saya dekatkan, nempel ya. Ini nempel. Kelihatan Bapak dan Ibu? Lihat jelas? Iya, Pak. Oke, jelas Pak. Oke. Lihat, Pak. Ini saya tempelkan, mau. Terus, ya gini. Sekarang saya balik ya, yang tadi di atas. Saya balik, ya, kelihatan. Nah ini tidak mau ya, tidak mau menempel ya. Ini saya dekatkan, ya, tidak mau menempel. Nah, ini malah geser sendiri ya. Ini bergeser dengan sendiri ya, dia ya, tidak didekatkan Pak, tidak mau. Kalau didekatkan, dia jauh. Menurut Bapak dan Ibu, apa kedua benda ini? Ini Magnet, Pak. magnet. Kedua-duanya magnet atau bukan? Atau salah satunya hanya magnet? Kedua-duanya, Pak. Kedua-duanya magnet ya. Oke. Ya. Sekarang saya ganti Bapak dan Ibu ya. Saya punya dua objek ini ya. Ya. Ini ya, saya arahkan ya. Yang satu hitam, artinya putih ya. Kelihatan Pak dan Ibu? Putih ya. Putih dan hitam ya. Iya, Pak. Oke, sekarang saya tempelkan. Oke, ini nempel ya. Nempel. Kemudian ini saya balik, nempel juga. Ya, saya ulangi ya. Nempel, yang putih ya. Putih, nempel di hitam. Saya balik, nempel juga. Menurut Bapak dan Ibu, apa? Kedua-duanya magnet atau salah satu magnet, satu bukan? Salah satu magnet, Pak. Yang putih magnet, Pak. Yang putih magnet. Mengapa Bapak bisa mengatakan yang putih magnet? Kayaknya, Pak. Iya, iya. bagus. Kayaknya salah satu, Pak. Nah, alasannya Pak? Karena kalau dibolak-balik tadi bisa saling tarik-menarik, Pak. Jadi yang hitam kemungkinan itu besi yang bisa tertarik magnet, Pak. Atau bisa kebalikannya, Pak. Oke ya, saya ulangi ya. Oke, karena ini dibalik selalu menempel, ya, selalu menempel, berarti nggak mungkin kalau kedua-duanya magnet, Bapak dan Ibu ya, nggak mungkin lah. Ya. Iya, Pak. Ya, karena apa? Kalau magnet pasti salah satu ujung tarik menarik, yang lain harus tolak menolak. Oke. Nah, tadi ngatakan Pak siapa tadi? Kemungkinan yang putih magnet Pak ya. Alasannya ya, apa tadi Pak? Alasannya? Putih bisa magnet, hitam bisa magnet Pak. Jadi 50-50 sih Pak. Oh 50-50. Ya, Oke, Pak. belum bisa ya. Oke, berarti belum bisa menentukan ya. Oke. Bagaimana cara menentukan Pak? Mana yang magnet? Hitam atau yang putih? Bapak dan Ibu. Caranya bagaimana? Usulan Bapak dan Ibu. Ditambah magnet lagi, Pak. Pakai magnet yang lain, Pak. Pakai magnet yang lain, oke. Kalau pakai magnet yang lain pasti selesai ya. Iya. Pakai magnet yang. Nah sekarang atau pakai paku boleh ya. Misalkan pakai paku gitu bisa ya. Bisa, Pak. Paku. Tapi saya tidak mau itu ya. Saya tidak mau itu. Ya. Hanya boleh memperlakukan keduanya ini saja ya. Putih dan hitam ini. Tidak boleh menggunakan benda lain. Dengan menggunakan sifat-sifat magnet, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu masih ingat ya, magnet memiliki berapa kutub? Dua, Pak. Dua kutub. Dua, Oke. Pak. Oke, kutub utara dan kutub selatan, bagus. Kemudian
kekuatan magnet itu ada di mana? Di semua tempat kekuatannya sama atau kekuatannya itu mengumpul di titik-titik tertentu? Di kutub, Pak. Oke, hanya di kutub ya. Kekuatan magnet terletak pada kutub-kutubnya, kedua kutub. Nah, sekarang dengan sifat itu, Bapak dan Ibu, silahkan pikirkan. Ya. Ini tadi menempel, ya. Dibalik juga menempel, ya. Atau saya balik yang hitam di sini ya, dibalik juga masih menempel. Gimana dengan sifat yang tadi, kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Dengan sifat tadi ya, kekuatan magnet terletak pada kutub-kutubnya. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan video Pak Joko ya. Nanti Bapak dan Ibu dapat menentukan ya. Tanpa Pak Joko tanya, Bapak dan Ibu pasti menemukan ya. Saya putarkan videonya. Ya, karena Pak Joko sudah menyiapkan videonya ya. Ibaratnya wayang ya, sudah keluar dari kotak, sayang kalau tidak dimainkan gitu ya. Mana ya? Magnet. Oke. Ya. Oke, Bapak dan Bu, menurut Bapak dan Bu, mana yang magnet, mana yang bukan setelah nonton video ini? Maaf Pak, belum terlihat Pak. Hah? Belum bisa. Bentar. Masya Allah. Ulangi. Oh ya, tadi baru pergantian ya, saya cari. Saya ulangi Bapak dan Ibu ya. Ya, silakan dinikmati. Ya. Kelihatan Bapak dan Ibu ya? Iya Pak. Kelihatan Pak. Baik, ya, silakan. Ya. Tapi saya agak ya, coba aja dulu ini ya. Gimana Pak dan Ibu? Mana yang magnet? Mana yang bukan? Yang hitam Pak. Yang di bawah maksudnya? Pak. Yang di bawah yang magnet? Iya Pak, yang hitam. Oke. Oh, yang hitam magnet. Oke. Jadi yang putih yang di atas bukan magnet ya? Iya Pak. Oke. Ya. Alasannya Pak? Mana penjelasannya bagaimana? Alasannya tadi pada saat diposisikan di bawah, di bagian tengah magnet itu kan harusnya tidak terlalu kuat daya magnetnya, tetapi ya masih bisa menempel Pak. Berarti yang di atas bukan magnet Pak. Oke, bagus ya. Jadi magnet itu tadi kekuatannya ada pada kutub-kutubnya. Untuk magnet batang di kedua ujung itu kan. Nah, mestinya bagian tengah tidak menarik dengan kuat. Betul ya? Nah, sehingga ini benar, saat yang hitam, coba ya kita lihat lagi ya.
Ya. Bentar ya. Ya, jadi yang putih itu ternyata ya saat yang putih mendatar maka yang hitam itu bisa menempel di bagian kanan, kiri maupun tengah ya, di semua tempat Pak dan Bu ya. Berarti yang atas bukan magnet gitu ya. Oke, bagus ya. Oke, Pak dan Ibu ya. Nah, sekarang saya tambahkan Ibu dan Bu, biasanya ya siswa maupun kadang guru bahkan apa ya masyarakat umum itu sering menggunakan istilah yang tidak tepat ya antara bayangan dengan bayang-bayang ya. Bapak dan Ibu, siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara bayangan dengan bayang-bayang? Coba. Ada? Kalau sementara belum ya saya tunjukkan aja, saya tunjukkan video. Menurut Bapak dan Ibu, ini nanti ya, ini bayangan atau bayang-bayang. Bayangan atau bayang-bayang. Oke, menurut Bapak dan Ibu, terlihat Bapak dan Ibu ya? Dia takut apa? Takut bayangan atau takut bayang-bayang? Ini pengalaman pertama ya. Dia berada di tempat. Nah, menurut Bapak dan Ibu ini tadi, ya. Nah ini benda hitam yang menyerupai anak ini, menurut Bapak dan Ibu namanya bayangan atau bayang-bayang? Bayangan, Pak. Bayangan. Oke. Kalau Bapak dan Ibu bercermin, di cermin ada wajah badan Ibu yang cantik, yang ganteng, ya waktu mengenakan lipstik, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak merapikan kumisnya, itu bayangan atau bayang-bayang? Bayangan. Juga. Iya, bayangan juga, Pak. Bayangan juga. Oke. Pak dan Ibu tahu perbedaan antara shadow dan image? Ya. Ya. Pernah nggak ada kata shadow ya? Kalau Bapak dan Ibu baca buku IPA ya, ada shadow dan ada image ya. Apa perbedaan antara keduanya ini? Kalau ya? Image itu dia bayangan yang sama dengan bentuk aslinya, Pak. Baik warna maupun bentuknya. Oke, terus kalau shadow? Shadow dia kalau shadow seperti yang anak yang tadi, yang bayang-bayang, yang bayangan anak tadi itu termasuk shadow. Shadow, oke. Itu tadi shadow ya. Jadi shadow itu bayang-bayang ya. Bayang-bayang. Sedangkan image ini adalah bayangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu bercermin, ya maka itu adalah hasilnya adalah bayangan. Bayangan. Kalau kita memiliki ini ya, menggunakan lensa ya, membentuk bayangan, pembentukan bayangan pada lensa cembung, misalnya gitu kan, bukan pembentukan bayang-bayang. Nah,
perbedaannya apa? Kalau bayang-bayang itu dibentuk karena apa, Bapak dan Ibu? Ini terbentuk karena apa? Cahaya matahari mengenai hanya salah satu sisi benda. Oke, jadi cahaya matahari terhalang oleh anak, ya kan? Maka di sini tidak ada cahaya, ya kan? Jadi karena tidak ada cahaya yang sampai ke tanah, terhalang oleh benda gelap, maka terbentuk bayang-bayang, gitu ya. Terbentuk shadow. Maka ada shadow puppet, ada wayang, ada ya. Ada wayang, itu kan gitu ya, shadow puppet. Ya, jadi ini bayang-bayang. Jangan sampai terbalik ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu ya, kalau pengen lagi ya, perbedaan antara bayang-bayang dengan bayangan itu bahkan ya di Al-Quran pun ya. Kalau nanti Bapak dan Ibu baca ya, di Al-Quran itu di surat ya, An-Nahl ya, coba nanti Bapak dan Ibu yang Muslim ya, Muslimah. An-Nahl ayat 48 ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Itu ada Al-Quran yang menerjemahkannya ya, itu sebagai bayang-bayang, tapi ada juga yang menerjemahkannya sebagai bayangan. Ya, ini bercerita tentang gerak matahari ya, jadi An-Nahl 48. Ya, ini salah satu ayat yang bisa kita tiru ya, sikap kita ya, sikap religius ya, itu An-Nahl 48. Oke ya. Nah, pernah ya ada orang menerjemahkan di buku ya, ada buku Bapak dan Ibu pernah baca, ada buku yang ditulis oleh Pak Purwanto ya, itu dosen ITS ya, dosen fisika UTS. Itu ayat-ayat semesta. Itu juga menerjemahkan ayat 46 itu dengan bayangan, padahal harusnya bayang-bayang. Tapi Al-Quran yang terjemahan ke bahasa Inggris sudah menggunakan shadow. Ya. Jadi Bapak dan Ibu ya harus mampu membedakan antara bayangan dengan bayang-bayang. Oke ya. Nah, misalkan ini ya, ini yang mana ya? Yang auto teach. Coba kalau yang ini apa? So the tree is long, straight line looking at that. Nah ini ada pensil, di sana ada cermin, di dalamnya ada bayangan Bapak dan Ibu ya, bayangan. Maka dikatakan di sini image ya. Image ya, image gitu kan. Ini salah satu cara pembelajaran tentang nih pembentukan bayangan pada cermin datar Bapak dan Ibu ya. Ini kalau untuk SMP sangat cocok ini ya. Ini nanti bisa dimanfaatkan Bapak dan Ibu ya. Gimana pembentukan bayangan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah ya, tetapi ya mungkin belum melakukan membuat alat yang sebenarnya ya. Oke, Bapak dan Ibu. Ini yang kaitannya dengan cahaya tadi ya. Kemudian coba ya. Ini masih bisa dipakai enggak? Ini coba ya, saya yang focusing. Yang kaitannya dengan coba. Oh, tapi ini background-nya enggak. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu ya, pembentukan bayangan pada mata ini ya. Jadi kalau bendanya sangat jauh, ya, bayangannya tepat di retina. Tapi kalau bendanya semakin dekat, ini tepat di titik api, ya, ini masih bisa dilihat
tetapi mata harus berakomodasi maksimal. Ya, sehingga di sini lensanya harus sangat cembung. Tapi kalau bendanya makin dekat lagi ya, bentar F-nya berdekatnya. Makin dekat, maka bayangan terbentuk di belakang retina sehingga kita tidak bisa melihat objek yang amat sangat dekat dengan dengan mata kita. Oke. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan, ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Tadi kita kan mulai pukul 10 lebih sedikit tadi ya. Mestinya 10.40 kalau mulainya pukul 10 tadi, tapi tadi agak mundur. Oke. Ini tadi di grup WA Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ada yang jawab nggak tadi di grup? Tadi saya terlambat tadi, coba mana ya? Apa nama? Ada, Pak. Namanya apa nama grupnya tadi? PPG IPA D kategori 2, Pak. Kat 2. PPG IPA D. PPG IPA D kat 2, Pak. Bentar, kok di laptop saya kok nggak muncul ya? Bentar, yang di HP harusnya. Oh iya ya, Bapak Ibu, tunggu sebentar, oke. Tadi 10.10 ya, oke. Ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini saya tunjukkan ya materi-materi yang tadi, kemudian ada Bapak dan Ibu kan sudah punya modul 5 dulu ya, modul 5 yang materinya itu tentang ya, ada cahaya, alat optik, kemudian bunyi, gelombang, dan listrik dan magnet ya. Ini ada materi ya, modul itu yang sudah diberikan komentar ya oleh tim kami ya, oleh tim kami. Nah, saya share screen dulu Bapak dan Ibu ya. Share screen dulu. Yeah. Enggak, peraturan yang baru. UTS besok, hari Rabu besok. Iya besok. Bapak terlihat ya Bapak dan Ibu ya? Sudah muncul? Udah Pak. Iya terlihat Pak. Sudah ya, ini ya. Jadi modulnya pendalaman uji ini ya sudah ada, ini disusun ya dari Pak Didi ya. Nah ini nanti ya ini akan saya share ke Bapak dan Ibu ya, silahkan ya bisa dimanfaatkan. Nah ini baik ya, ini materi-materi yang terkait dengan tugas saya dan Pak Didi untuk pendalaman materi, oke ya. Nah Bapak dan Ibu menginginkan apa ini melalui atau saya buat di Google Drive, nanti saya berikan linknya Bapak dan Ibu ya. Iya, Google Drive aja. Ya, ya oke, itu lebih mudah ya. Kalau di WA nanti terlalu memenuhi ya, karena terlalu banyak ya. Ya, WA tenggelam nanti Pak. Ya, nanti melalui WA akan saya share link untuk memperoleh materi-materi ini Bapak dan Ibu ya. Bentar ya. Ini tadi. Bentar. Oke.
Ya, saya cek dulu ya, ini berapa banyak ini memorinya. Oh, itu hanya sekitar 350 mega, tapi cukup momen juga ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini ya materi pendalaman materi untuk hari ini Pak Joko tunjukkan dulu ya, ini bahan yang tadi kita bahas, yang kita diskusikan ya tersedia di ini nanti Bapak dan Ibu ya. Sudah saya siapkan satu folder ini ya. Jadi ini ada pendalaman materi PPG kategori 2. Ini isinya nanti ini akan saya taruh di Google Drive dan linknya saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Ya. Oke, saya kira cukup ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, semoga Bapak dan Ibu semua ya lebih lancar belajar ya. Baik untuk persiapan UKIN maupun UP ya, sehingga saya doakan Bapak dan Ibu besok saat mengerjakan soal UP dengan lancar ya, mengerjakan dengan baik sehingga langsung lulusnya, tidak harus mengulang sekali ujian langsung lulus. Oke, Bapak dan Ibu. Amin. Sedangkan untuk Amin. Terima kasih Pak. Oke. Terima Sekian kasih. dulu. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Sekian. Wassalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama. Izin live Pak. Iya, monggo. Mohon izin keluar, Pak. Silakan, yuk. Ya, Izin live ya Pak. ya oke. Izin live, Pak. Dari mana? Lalu ya itu sekali lagi jajaran Kenjang. Artinya ditambahkan di luar di akses di sini.